Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahab Maulana, NPM 5118054 dari Prodi D4LM Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini kami dari kelompok 7 insyaallah akan menjelaskan tentang piedra hitam dan piedra putih. Di sini saya akan nanya pada kalian, infeksi jamur apakah yang menyebabkan benjolan pada rambut? Yaitu jawabannya piedra hitam dan piedra putih. Nah, piedra hitam ini yang disebabkan oleh jamur Hortae, jamur piedra Hortae. Sedangkan piedra putih itu yang disebabkan oleh genus Trichosporon. Nah, Trichosporon ini banyak ya jenisnya. Dia ada 6. Di antara lainnya bisa kalian lihat aja nanti di PPT-nya, oke? Selanjutnya, piedra hitam. Apa sih itu piedra hitam? Piedra hitam itu merupakan infeksi jamur pada rambut yang menyebabkan benjolan, yang ditandai dengan adanya benjolan pada rambut ya. Nah, dia itu disebabkan oleh jamur piedra Hortae. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rani Andiani, NPM 5118014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan karakteristik piedra hitam. Pertumbuhan piedra hitam atau disebut juga dengan piedra Hortae ditemukannya itu di tanah dan air tergenang. Piedra hitam ini terdapat di rambut kepala, jenggot, kumis, dan pubis. Karakteristik pada rambut dengan adanya benjolan, tampak hipa endotrik dalam rambut sampai ektotrik di luar rambut. Yang besarnya itu 1-2 mikron, berwarna tengguli, dan ditemukan spora yang besarnya itu 1-2 mikron. Nodul yang mencirikan piedra hitam ini keras, berwarna hitam atau coklat, dan sulit dihilangkan. Piedra hitam ini lebih sering terlihat pada rambut, pada kulit kepala, dan jarang ditemukan pada rambut wajah atau rambut pada bagian tubuh lainnya. Nama saya Benton Subhansyah, NPM 5118006, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Tahu ya? Patogenesis, yaitu jamur masuk ke kutikula rambut. Kutikula itu yaitu lapisan pelindung. Setelah itu membengkak dan pecah untuk menyebar di sekitar rambut atau sapnya dan membentuk benjolan tengguli hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nasbiah, NPM 5118015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik identifikasi piedra hitam. Teknik identifikasi yang pertama yaitu pemeriksaan langsung dengan menggunakan KOH 10%. Cara teknik pengerjaannya yaitu yang pertama membuat preparat basah dari rambut yang ada benjolan. Kedua, ditampung pada kaca objek. Ketiga, ditetesi KOH 10%, dan yang keempat, ditutupi dengan cover glass. Lalu hasilnya akan seperti anyaman, hifa padat, berwarna tengguli, askus yang masing-masing mengandung 2-8 askospora. Nah, di samping ada gambar hipa piedra Hortae. Selanjutnya, yang kedua, kultur rambut dalam media SDA. Akan tampak koloni mula-mula tumbuh sebagai ragi yang berwarna kuning. Kemudian dalam 2-4 hari akan berubah menjadi koloni filamen. Koloninya yaitu berwarna hitam. Nah, seperti gambar di bawah, yaitu ada gambar
nodul di rambut, dan koloni Phaedra hortae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Sehalinaldi, NPM 5118005. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Phaedra putih. Phaedra putih merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur dari genus Triskosporon, antara lain Triskosporon asahi, Triskosporon ovoides, Triskosporon inkin, Triskosporon mucoides, Triskosporon asteroides, Triskosporon cutanum, dan Triskosporon begeli. Karakteristiknya, pada rambut terdapat benjolan lunak, tidak melekat erat pada rambut, ukuran mikroskopik hingga 1 mikrometer, warna putih sampai coklat muda. Jamur penyebab Phaedra putih ini mempunyai hifa yang tidak berwarna, termasuk Monilia chiae. Secara mikroskopis, jamur ini menghasilkan Arthroconidia dan Bastoconidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nuraziza, NPM 5118004. Pertumbuhan Phaedra putih yaitu Trichosporon, antara lain Trichosporon asahi, Trichosporon ovoides, Trichosporon inkin, Trichosporon mucoides, Trichosporon asteroides, Trichosporon cutanum, dan Trichosporon begeli. Ditemukan di tanah, udara, air, tumbuhan, dan permukaan kulit. Phaedra putih biasanya berada pada rambut aksila, genital, dan jenggot. Patogenesisnya yaitu jamur masuk ke kutikula rambut, kemudian tumbuh mengelilingi rambut membentuk benjolan-benjolan, selanjutnya menyebabkan patah rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenda Nur Hamidah, NPM 5118011. Saya adalah salah satu mahasiswa dari D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Selanjutnya yaitu teknik dalam mengidentifikasi Phaedra putih. Nah, kita ini di sini melakukan dua teknik. Yang pertama yaitu pemeriksaan langsung di bawah mikroskop dengan menggunakan larutan KOH 10%, dan yang kedua adalah kultur pada media SDA. Ketika pemeriksaan langsung dengan larutan KOH, langkah-langkah yang dilakukannya itu yang pertama mengambil dulu rambut yang diperkirakan mengandung nodul dari Phaedra putih. Kemudian setelah itu disimpan di dalam objek gelas, ditetesi dengan KOH, kemudian langsung ditutup dengan cover gelas dan diamati dengan mikroskop. Sebenarnya untuk larutan KOH sendiri itu ada dua macam. Yang pertama biasanya menggunakan KOH 10% dan KOH 20%. Kalau yang KOH 20% itu biasanya karena itu sifatnya pelarut kuat sehingga digunakan untuk biasanya preparat dari kuku. Nah, kalau untuk preparat dari rambut, kulit itu biasanya menggunakan KOH 10% dengan fungsi KOH 10% ini dapat melarutkan debris dan juga lemak yang terdapat di dalam rambut sehingga nantinya akan tampak hifa, miselium, dan spora yang jelas. Hasil dari pengamatannya ini tersendiri yaitu nanti apabila memang terdapat Phaedra putih di dalam rambut, akan tampak anyaman hifa yang padat. Hifanya ini tidak berwarna, tapi kadang juga ada yang berwarna tapi putih ke kuning-kuningan. Kemudian si hifanya sendiri itu berukuran 2-4 mikron. Tidak terlihat askus dalam masa jamur. Ditemukan hifa hyalin bersepta yang dapat berpigmentasi menjadi opal atau persegi panjang. Nah, seperti yang terdapat dalam gambar ini, yang gambar yang paling atas di sebelah kanan. Nah, itu adalah hifa hyalin bersepta. Kemudian ada blastospora terdapat pada satu atau lebih bagian pada artosporanya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan langsung dengan KOH, maka dilakukan kultur di dalam medium SDA. Nah, medium SDA ini adalah medium yang memang selektif untuk pertumbuhan jamur dan menghambat pertumbuhan bakteri. Di dalam medium SDA ini terdapat 3 macam komponen, yaitu mycological peptone, glukosa, dan agar. Sumbernya itu dari glukosa. Kalau sumber energinya itu dari glukosa, sedangkan kalau sumber vitamin dan nitrogen itu dari mycological peptone. Nah, hasil yang nanti akan tampak dalam medium SDA ini, koloninya itu akan tumbuh dengan cepat apabila koloninya itu koloni si Phaedra putih. Dan seperti ragi, nanti si koloninya itu akan berwarna kuning pucat.
Akan tetapi si koloninya tadi lama-kelamaan permukaannya itu akan menjadi mengkerut. Nah, di bagian tengahnya itu akan menumpuk. Nah, seperti yang terdapat pada gambar ini, bagian tengahnya akan menumpuk, si koloninya mengkerut dan warnanya akan menjadi kuning gelap. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with